Review Galbay di pinjaman online rupiah cepat. Di video kali ini kita akan melihat ya untuk tenor, kemudian juga tagihan per bulan. Lalu di sini juga kita bisa melihat bunganya dan juga ketika mengalami gagal bayar itu seperti apa sih di aplikasi rupiah cepat ini. Maka dari itu buat teman-teman yang penasaran dan tidak mau ketinggalan informasi yang terbaru, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya biar mendapatkan pemberitahuan ataupun notifikasi mengenai update-updatean seputar pinjaman online di channel ini. Yang pertama, seperti yang kita tahu, jika aplikasi rupiah cepat ini untuk DC lapangannya ketika kita mengalami gagal bayar, tentunya itu ada yang mengatakan yang namanya aman ya, ada juga yang mengatakan takut didatangi gitu ya, karena untuk setiap orang tentunya ini mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang melakukan pinjaman uang di aplikasi ini, ya tentunya harus tahu juga bahwasanya setiap aplikasi itu memiliki aturan-aturan tersendiri ketika melakukan penagihan. Sebelum kita bahas Galbaynya, di sini kita bisa lihat juga ya untuk pinjamannya terlebih dahulu ya. Oh ya, aplikasi ini sudah resmi OJK ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu dengan pinjaman online rupiah cepat ini, kalau soal legalitas keamanan aplikasi ini berizin resmi ya. Jadi gak perlu khawatir bukan pinjol ilegal. Nah, di sini kita akan lihat dulu di bagian bunganya ya, teman-teman ya. 24% per tahun ya, mulai tenor 91 hari hingga 360 hari. Jadi di sini kita bisa lihat nih untuk yang namanya tenornya dulu. Di sini kita misalnya tenornya pilih di 6 bulan, pinjamannya itu jangan gede-gede ya. Sekitar 4.400.000 saja. Di sini teman-teman ya, kalian bisa lihat cicilan per bulannya itu hanya Rp1.063.000. Walaupun di sini dikatakan termasuk bunga dan biaya layanan dan pajak ataupun PPN, tapi di sini terkadang teman-teman ya lebih dari ini. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, di sini tuh tidak seperti ini ya. Suka ada yang namanya biaya layanannya ataupun biaya admin yang tersembunyi sehingga kalian pinjam kadang-kadang memang tidak utuh ketika masuknya. Contoh nih, biar lebih detail, lebih jelas ya. Kita akan ambil di pinjaman misalnya 200.000 ataupun di berapa ya? Kita akan ambil lagi di pinjaman yang lebih rendah ya. 2 juta deh. Dan lihat lebih detail ya. Di 1 bulan. Nah, di sini ketika kalian pinjam 2 juta selama 1 bulan, masa di sini totalnya harus kalian bayar 1.900.000? Kan lebih berkurang ya dari total tagihan. Nah, maka dari situlah di sini dapat kelihatan bahwa ada biaya tambahan yang tersembunyi. Kemudian di sini kalau kita pinjam 2 juta di tenor 3 bulan, maka di sini cicilan per bulannya 783.000, yang mana di sini teman-teman untuk cicilannya itu akan lebih dari ini ya. Karena tergantung dari skor kredit kalian. Kalau misalnya skor kredit kalian bagus, maka di sini untuk bunganya juga menyesuaikan. Namun yang pasti ya, di sini kalau misalnya kalian mengalami gagal bayar di aplikasi ini, gak perlu khawatir selama aplikasi ini itu resmi ya teman-teman. Mau ada DC-nya ataupun tidak ada DC-nya, kalian gak perlu takut, karena ada DC-nya pun ya gak bisa mereka untuk memaksa kalian harus bayar pada saat itu. Intinya jangan sampai kalian menjanjikan ya. Yang intinya kalian jangan menjanjikan kapan mau bayar, bilang aja nanti juga dibayar, tanpa harus kalian yang namanya pinjam sana sini demi membayar pada saat didatangi ya. Jelaskan aja alasan kalian galbay ataupun telat bayar itu kenapa, nanti mereka juga akan mengerti ya. Yang mau nanya atau mau share pengalaman, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di updatean yang terbaru lainnya.